Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberi kita semua kesehatan sehingga bisa berhadir di tempat yang sangat sederhana ini. Selawat beriring salam sama-sama kita sajikan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, berpendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 4 Tanah Jabuai, Ibu Juliana SPDMPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berhadir pada ruangan ini. Adapun agenda hari ini yaitu diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk sebelum melanjutkan ke acara tersebut, kita mintakan sedikit arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala SMA Negeri 4 Tanah Jabuai. Untuk waktu dan tempat pada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Khairul atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita berbagai nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif atau pengimbasan budaya positif oleh para CGP angkatan ke-11. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berhadir dalam ruangan ini, serta yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yang saat ini lagi menempuh pendidikan pada program guru penggerak. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sebagai kepala sekolah memberikan dukungan yang sangat spesial atau sangat istimewa kepada Bapak Ibu guru penggerak yang lagi menempuh pendidikan saat ini. Harapan saya sebagai kepala sekolah dan pimpinan di sini bahwa apa yang sudah dirumuskan dengan anak-anak di dalam kelas, yaitu tentang kesepakatan kelas, maunya saya itu bisa diaplikasikan atau bisa dijalankan, bukan sekedar tempelan di dinding saja. Nah, apa yang sudah kita rumuskan dengan anak-anak, mari sama-sama kita jalankan. Nah, sehingga nanti itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu, kebiasaan yang baik itu akan melahirkan budaya positif. Nah, itu harapan saya. Nah, kemudian Bapak Ibu calon guru penggerak, maunya saya Bapak Ibu bisa mengimbaskan ke rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Jadi budaya ini akan menjadi budaya positif nantinya di SMA Negeri 4 Tanah Jabuai. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pendidikan, yang sudah mendapatkan arahan dan bimbingan melalui program guru penggerak ini, bisa mengimbaskan ke seluruh warga sekolah yang ada di sini. Sehingga apa yang Bapak Ibu cita-citakan, apa yang Bapak Ibu sudah rumuskan, baik bersama warga sekolah maupun anak-anak, itu akan bisa terwujud. Sehingga tujuan dari sekolah kita yang kita impikan, yang kita cita-citakan,
sesuai dengan visi dan misi sekolah bisa terwujud untuk peningkatan dan kualitas mutu pendidikan khususnya di SMA Negeri 4 Tanah Jambuai umumnya bagi negara kita. Nah, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sini. Harapan saya Bapak Ibu tetap semangat, jangan berhenti sampai di sini saja. Anak-anak atau peserta didik kita membutuhkan perhatian dan bimbingan dari kita semua. Mari Bapak Ibu, apa yang kita punya kita imbaskan ke seluruh warga sekolah yang ada di SMA kita ini, sehingga Bapak Ibu tidak hanya berhenti di Bapak Ibu saja pendidikan ini. Nah, harapan saya sangat besar ke Bapak Ibu calon guru penggerak ini. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu calon guru penggerak ini, sekolah kita akan lebih maju nantinya. Mari bergerak bersama Bapak Ibu seperti slogan guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, ini harapan kita bersama, jadi jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Nanti saya berharap akan lahirnya guru-guru penggerak yang lain menyusul jejak Bapak Ibu di sini. Nah, demikian saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bapak Ibu calon guru penggerak ini bisa menyelesaikan pendidikan Bapak Ibu sampai dengan selesai, sampai dengan mendapatkan sertifikat tanda kelulusan Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tanah Jambuai, Ibu Juliana SPD MPD, atas arahan dan motivasi untuk kami. Kemudian selanjutnya kami lanjutkan dengan sesi diseminasi yang nanti akan dibagi per CGP. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai diseminasi atau pengibasan modul 1.4 budaya positif akan disampaikan oleh Bapak Khairul Azmi SKOM, yaitu calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Khairul Azmi saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita kesehatan, keselamatan sehingga bisa berhadir pada acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Tanah Jambuai. Selawat beriring salam sama-sama kita hantarkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pendidikan yang sekarang kita rasakan bersama. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMA Negeri 4 Tanah Jambuai, izinkan pada hari ini saya akan melakukan diseminasi atau pengimbasan kepada rekan-rekan semua tentang budaya positif yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Baik,
budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma untuk budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan mereka merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, guru menghadapi murid. Kita lanjut lagi. Nah, ada delapan konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita sebagai guru itu harus menuntun kodrat anak. Jadi tidak semua anak itu sama kodratnya. Jadi kita harus bisa menuntun anak itu menjadi anak-anak yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, kita sendiri yang dapat memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Yang artinya di sini, kontrol diri kita itu tidak pada orang lain. Begitu juga siswa. Jadi siswa bukan dikontrol oleh guru, tapi siswa itu mengontrol dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini ada ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, yang pada dasarnya murid mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan guru yang bisa merubah murid, tapi guru hanya menuntut dan mengembangkan kodrat yang ada pada murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada dasarnya tidak semua kritik itu bisa menguatkan karakter, atau membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan karakter. Tidak semuanya bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Nah, pada contohnya di sini misal sebagai contohnya pujian, kemudian pemberian penghargaan itu tidak selalu menjadi hal yang positif. Kenapa? Terkadang dengan pemberian hadiah atau penghargaan itu bisa menimbulkan hal negatif bagi orang lain atau bahkan bagi dia sendiri. Misal dia sudah mengharapkan mendapatkan ranking 1, tahu-tahunya mendapat ranking 2. Nah, di situ dia akan merasa kecewa, maka timbullah hal yang negatif. Oke, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya itu salah ya Bapak Ibu ya. Ya, karena tidak seharusnya orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Nah, semua punya hak yang sama. Jadi baik orang itu dewasa, baik anak-anak, jadi semua mempunyai hak yang sama.
Oke, kita lanjut. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, sebagai contoh di sini stimulus kontrol, stimulus respon ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrol yang sebetulnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan merubah pandangan orang, tapi memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik buruknya itu semua punya tujuan. Jadi kita tidak bisa menjudge yang dilakukan buruk itu adalah salah. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kenapa terkadang kita bisa dikontrol oleh orang? Karena kita membiarkan diri kita dikontrol oleh orang. Pada dasarnya orang tidak bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah gagal dibujuk dipaksa, itu yang salah. Hal yang betul adalah bekerja sama atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi memberikan pilihan-pilihan baru, bukan malah memaksa. Nah, kemudian di sini ada model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang dan menang, betul. Jadi bukan menang dan kalah. Nah, oke. Selanjutnya apa makna disiplin? Ada Bapak Ibu yang ingin menjawab apa makna disiplin? Oke, silakan Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini coba kita lihat tentang pengertian dari makna disiplin. Disiplin itu salah satunya bisa kita artikan kita bisa mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di satu lembaga. Misalnya disiplin dilaksanakan di sekolah. Jadi ketika aturan itu telah ditetapkan, maka kita harus mematuhinya. Baik itu disiplin sebagai guru, sebagai siswa, dan juga sebagai kepala sekolah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemahaman saya, Pak, apa makna disiplin? Disiplin itu kesadaran kita mesti harus ada peraturan. Kalau peraturan itu menurut saya itu satu patokan di mana peraturan itu ada pemaksaan pada diri baik itu guru ataupun si anak. Tapi kalau disiplin baik itu guru ataupun si anak akan tertanam pada pribadinya sendiri, akan melaksanakan sesuatu, nggak mesti harus berpatokan pada peraturan. Karena pada kalau peraturan biasanya itu ada sifat hukuman bagi yang melanggar. Tapi kalau disiplin adalah kesadaran bagi seseorang. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yus. Boleh kasih plus dulu untuk Pak Aisyah dan Bu Yus. Alhamdulillah jawaban yang sangat bagus dan luar biasa tentang disiplin. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu disiplin. Oke. Apa makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Oke. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, kemudian
disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan namun adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu pengertian dari disiplin. Oke, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin itu bukan karena takut atasan, bukan karena takut aturan, tapi karena tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Nah, itu dasar dari disiplin kita. Jadi bukan karena menghindari hukuman atau sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada nilai-nilai kebijakan dari setiap manusia yang ingin dicapai. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada 6 ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, ada kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tuh. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, setiap manusia punya kebutuhan dasar untuk hidup di dunia ini. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bertahan hidup. Di mana bertahan hidup itu seperti contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan hal yang sama. Jadi semua manusia pasti perlu makan, ya kan? Perlu tempat tinggal, kemudian keselamatan, keamanan dan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap kita pastinya baik kita datang ke sekolah atau di rumah atau di masyarakat, kita pasti merasa ingin diterima di lingkungan kita. Nah, di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi setiap dari kita jika datang ke suatu tempat pasti kita merasa butuh kasih sayang. Nah, kemudian di sini ada penguasaan. Nah, dalam penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, setiap kita manusia pasti ingin didengar oleh orang lain. Nah, kodrat kita pasti kita ingin menjadi pemimpin atau diakui oleh rekan kita atau orang di sekeliling kita. Ya, pengakuan ya. Nah, jadi sebagai manusia kita butuh pengakuan ya. Nah, supaya diakui oleh orang. Oh, bisa loh, ibu ini dia IN loh, instruktur nasional. Jadi diakui oleh rekan-rekan yang lain. Nah, kemudian ada kebebasan.
Nah, di kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, jadi setiap kita manusia pasti ingin punya kebebasan, ya kan? Oke. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, sekarang saya ingin tanya, di antara 5 kebutuhan dasar manusia, menurut Bapak Ibu, mana satu yang paling penting menurut Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Lisa, silakan. Terima kasih. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia, menurut saya yang paling penting itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Karena kemanapun kita pergi, kasih sayang itu nomor 1. Seandainya tidak ada rasa kasih sayang atau kebalikan dari rasa itu, maka hal lain pun tidak ada gunanya. Baru ngaruh ke hal yang lain, seperti karena tadi tidak disayang berarti tidak ada pengakuan, dibenci, tidak memiliki harga diri, dan tanpa kasih sayang juga kita tidak bisa bersenang-senang. Terima kasih. Boleh kasih aplaus dulu untuk Ibu Herlisa. Luar biasa jawabannya. Ada lagi yang mungkin pendapat dari? Oh ya, silakan Ibu Yus, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya secara pribadi kebebasan. Iya. Yang pertama disebutkan ada mandiri, memiliki pilihan, karena dalam hidup ini kalau dipaksa rasanya sakit. Ya. Jadi mandiri itu adalah satu langkah kita untuk bertahan hidup. Jadi kalau mandiri kita bisa mencari makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu dulu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Yus. Oh, silakan ada satu lagi kasih aplaus dulu. Oke, langsung aja ya. Kalau menurut saya kan itu di sini kan bertahan hidup. Di situ kan ada kesehatan. Tanpa kesehatan kita tidak sehat. Mana mungkin kita dapat sayang? Ya, itu dalam menurut saya kasih sayang atau bertahan hidup. Itu Pak. Oke. Ya, boleh kasih aplaus untuk Bu Yus. Jadi ada beberapa pandangan dari kita. Nah, inilah yang kita sampaikan tadi, menyatukan pemahaman, tapi tidak mengontrol orang lain. Nah, jadi setiap dari kita ini punya pandangan yang berbeda. Ibu Herlisa lebih ke kasih sayang, kalau Ibu Yus tidak, lebih ke kebebasan, sedangkan Pak Agus menyampaikan lebih ke kesehatan ya Pak ya. Iya. Baik. Semua ini adalah kebutuhan dasar manusia. Cuma bedanya saja mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu tergantung pada kontrol diri kita sendiri. Nah, misal seperti Ibu Lisa lebih mengutamakan kasih sayang ya. Nah, dalam kontrol diri sendiri Ibu Lisa mengutamakan kasih sayang. Sedangkan Bapak Agus tadi mengutamakan kesehatan dulu baru kasih sayang ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi ekstrinsik dari luar ya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya hari ini cepat-cepat datang ke sekolah supaya ingin dipuji oleh kepala sekolah. Nah, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ada juga menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau saya telat hari ini, pasti saya akan dapat SP1 misalkan. Nah, itu motivasi dari ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu motivasi intrinsik kita. Jadi tidak berpengaruh dengan
penghargaan atau hukuman. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian di sini ada hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, selanjutnya ada restitusi. Ada proses restitusi ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, pada restitusi kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, tapi bukan memberikan hukuman. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang tadi kita sampaikan bahwa setiap orang mengontrol diri sendiri. Nah, di sini murid jika sudah membuat kesalahan, dia bisa mencari solusi sendiri, bukan solusi yang diberikan guru. Karena kenapa? Jika solusi yang kita berikan, mungkin si murid tidak akan bisa mengerjakan itu. Nah, dia mungkin paling iya saja, tapi kelakuannya tetap sama. Tapi jika solusi yang timbul dari dia sendiri, itu pastinya dia akan mengerjakan hal tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus ini, siswa terlambat ke sekolah. Pada contoh hukuman, pastinya murid disuruh membersihkan halaman sekolah, baik itu petik sampah atau sapu halaman dan sebagainya. Kemudian guru marah-marah ke murid, kenapa kamu datang terlambat? Sudah 3 kali kamu datang terlambat. Itu masuk dalam hukuman. Nah, kemudian ada lagi, guru disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali pada buku catatannya. Nah, itu termasuk dalam hukuman. Nah, untuk konsekuensi, apa contoh untuk konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi tidak boleh keluar pada saat jam istirahat karena kamu sudah datang terlambat. Nah, itu juga akan memberatkan siswa. Kenapa? Konsekuensi itu bisa membebankan siswa, sama seperti hukuman. Di hukuman tadi itu bisa membuat siswa menjadi dendam kepada guru. Kenapa? Karena siswa merasa tertekan. Jadi besok dia akan melihat guru A, dia akan marah ke guru A. Nah, menjadi dendam dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian di konsekuensi ada guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, jadi dia menghormati karena ada guru saja, bukan dari dalam diri murid tersebut. Nah, jadi murid tidak seutuhnya dia meyakini aturan itu, tapi karena ada konsekuensi dari guru dan itu hanya dipatuhi mungkin sebentar saja. Nah, pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Nah, dalam hal ini setelah membuat keyakinan kelas, kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Asal contoh, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar. Nah, jadi bukan menghukum siswa. Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Artinya dengan kita menanyakan begitu, dia akan merasa oh iya, saya sudah melanggar disiplin. Nah, dia akan terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain, termasuk kita guru yang menanyakan hal tersebut. Nah, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Menurut Bapak Ibu,
posisi kontrol manakah yang paling bagus? Silakan, ada? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Pak, di sini lebih bagusnya manajer Pak ya. Karena di sini kalau manajer di situ kita menurut saya ada pemantau bilangnya, ada sebagai teman. Makanya kita bisa mengarahkan dia ke arah yang lebih baik, walaupun kadang-kadang dia ada salah, tapi dari kesalahannya itu akan menanam rasa kesadarannya sendiri yang tumbuh dari dirinya sendiri untuk memperbaikinya tanpa harus ada perasaan dia, oh ibu ini selalu memantau saya. Jadi dengan begitu tanpa disadarinya karena kita melakukannya. Tapi kalau makanya kita harus menerapkan sistem manajer. Jadi dia harus memantau kita tanpa dia sadari bahwa kita betul memantau dia. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yus. Betul. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita coba lanjut. Nah, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, membuat dan sukses, berhasil atau sukses. Nah, kemudian selanjutnya ada pernyataan. Di sini misal saya kecewa dengan kamu. Nah, di sini siapa yang mengatakan tersebut? Yaitu pembuat rasa bersalah. Kemudian di sini ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini kira-kira siapa yang membuatnya? Hukum. Nah, karena dia menghukum anak tersebut kalau dia tidak pernah benar untuk melakukannya. Nah, kemudian ada lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu artinya kita mengajak. Nah, berarti sebagai teman. Kemudian di sini ada lagi, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini atau nilai yang bagus hari ini? Nah, itu pemantau. Nah, kemudian di sini ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kembali ke manajer. Ya. Kemudian yang terakhir ada kamu selalu yang paling terakhir. Pengukuh. Nah, di antara semua ada 5 tadi posisi kontrol guru, yang paling baik adalah manajer, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yusnida. Nah, kenapa manajer? Karena manajer itu sudah include dari posisi kontrol yang lain. Di dalam manajer itu sudah ada teman, sudah ada pemantau, sudah ada Memberikan rasa tanggung jawab, memang rasanya terbalik Pak. Iya. Tanggung jawab itu lebih manis Pak. ya, memberi rasa tanggung jawab. Boleh. Nah, jadi semua dari posisi kontrol itu sudah include semuanya ke dalam manajer. Maka di sini kita diharapkan bisa menyelesaikan masalah atau kasus dengan memposisikan kita sebagai manajer, ya, bukan penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kira-kira di sini ada pernyataan guru, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayolah gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Kira-kira itu posisi kontrol apa? Teman. Ya, ada lain? Bukan. Apa juga? Kira-kira menurut ibu? Pemantau. Oke. Teman. Ada 2 teman. Nah, pada posisi ini lebih tepatnya sebagai teman, karena dia mengajak. Ya, ayo gabung dengan yang lain. Nah, kemudian ada satu lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek. Kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan.
Itu kira-kira apa Bapak Ibu? Apa? Pemantau, ya, tepat sekali. Alhamdulillah sudah mulai dapat ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tahapannya. Dari peraturan keluarlah jadi keyakinan, kemudian lingkungan positif, timbullah budaya positif. Dari keyakinan kelas yang kita buat, kemudian timbullah lingkungan sekolah yang positif. Dengan lingkungan sekolah yang positif, di situ sudah timbul nanti budaya positif di sekolah kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu keyakinan kelas. Oke, menurut Kosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik tadi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini maksudnya begini Bapak Ibu. Di setiap sekolah dulu kita tahu, pertama kita masuk ada tata tertib sekolah. Itu sudah ditulis di pamflet, ada 19 item. Ya. Tapi siswa tidak mematuhi aturan tersebut. Kenapa? Karena itu aturan dibuat oleh sekolah. Nah, kalau keyakinan itu antara guru dan murid. Nah, kesepakatan. Oke. Walaupun 5, tapi semuanya bisa berjalan. Dibandingkan dengan 19 tadi, tapi tidak dijalankan satupun. Kenapa? Karena tadi aturan. Aturan artinya yang dibuat oleh sekolah harus dipatuhi oleh siswa misalnya. Karena di dalamnya ada pemaksaan. Ada pemaksaan, ya. Jadi kalau seandainya keyakinan kelas tadi bersifat universal, tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Misal, jangan buang sampah sembarangan atau tidak boleh keluar masuk kelas. Nah, hal itu kita rubah ke hal yang positif. Keluar masuk dengan izin guru, kan positif. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Nah, jadi hal-hal itu kita rubah dan kita sepakati dengan siswa. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti yang kita sampaikan, tidak boleh ada kata-kata negatif. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas lewat curah pendapat, seperti membagikan post-it kepada siswa dan sebagainya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya di sini, jika keyakinan kelas sudah kita buat dan dalam perjalanan waktu keyakinan kelas itu sudah menjadi budaya positif atau sudah diyakini anak-anak, kita bisa membuat keyakinan kelas baru. Nah, selanjutnya di sini ada peraturan. Misal, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Pada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju, yaitu tanggung jawab. Nah, dengan mengembalikan buku pada tempatnya sudah ada rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau peraturan masih ada kata-kata dilarang, ya kan? Nah, untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, dengan menghormati orang lain, artinya kita sudah pasti tidak mengganggu orang lain. Nah, kita balik, jangan lagi bersifat tekanan seperti dilarang dan sebagainya. Kemudian ada lagi dilarang melakukan kekerasan. Bisa kita buat keselamatan atau
menghormati orang lain. Nah, ada juga bergantian atau menunggu giliran, artinya menghormati orang lain dan bersabar. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, lanjut lagi kita ke segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu posisi kita guru. Kemudian guru membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Yang terakhir, guru memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi guru tidak memaksa, tapi memberikan penawaran. Jika demikian, jika begini, bagaimana menurut kamu? Nah, oke, kita lanjut. Nah, pada segitiga restitusi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah. Nah, pertanyaan yang bisa kita sampaikan di sini, contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sebagai contoh satu lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh-contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian di sini ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa sampaikan itu ke anak. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Nah, yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ada contoh yang bisa kita sampaikan. Kira-kira nilai apa yang telah kamu langgar? Nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini yang tadi saya sampaikan, menstabilkan identitas. Ada beberapa yang bisa kita sampaikan. Berbuat salah itu wajar atau tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita menstabilkan dulu siswa yang berbuat kesalahan tadi. Kemudian ada kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi kita tidak memaksa. Kemudian di tahapan validasi tindakan yang salah itu ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tuh kata-kata yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir ada apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Itu kata-kata yang bisa kita gunakan dalam tahapan segitiga restitusi. Nah, kemudian di sini saya sudah coba membuat menyelesaikan kasus dengan tahapan segitiga restitusi di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu simak. Saya coba putar. Baik Pak Gun, gimana kabar hari ini, sehat? Nah Bapak, baik sebentar Bapak Ibu, belum nampak ya. Halo Ibu. Nah, sudah. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah kita. Pada hari ini saya menyelesaikan kasus siswa yang sering makan di dalam kelas. Silakan disimak Bapak Ibu.
penting bagaimana kita ambil pelajaran dan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, sekarang kita coba cari solusinya. Pak Dul, tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Nah, tahu makan saat jam pembelajaran itu kira-kira melanggar nggak dengan aturan kelas yang sudah kita sepakati? Melanggar Pak. Nah, jika melanggar, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Pak Dul melanggar? Itu saling menghargai. Iya, sekali. Nah, saling menghargai itu sangatlah penting. Iya Pak, saya tahu, saya bisa dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, sikap Pak Dul sudah sangat baik. Menurut Pak Dul, apa yang akan Pak Dul lakukan supaya tidak terbiasa pada makan pada saat jam pelajaran itu? Mereka saya akan membiasakan makan dulu sebelum berangkat sekolah. Nah, itu sudah sangat bagus. Nanti Bapak akan berkoordinasi dengan orang tua Pak Dul supaya membangunkan Pak Dul lebih pagi sehingga sebelum berangkat ke sekolah, Pak Dul bisa makan dulu dan sampai di sekolah, Pak Dul tidak lagi makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Nah, terima kasih Pak Dul, itu sudah sangat bagus. Tetap semangat, sekarang mulai kembali ke kelas dan belajar seperti biasa. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi menyelesaikan masalah siswa dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita harapkan di sekolah kita bisa menerapkan hal-hal positif tersebut sehingga budaya positif di sekolah kita bisa terwujud. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, biar tidak suntuk, kita ice breaking dulu, ya Bapak Ibu. Kita cek konsentrasi ya. Bapak Ibu dengarkan kata-kata saya. Oke, dengarkan kata-kata saya. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, kalau yang ini tiga. Ya, ayo fokus Bapak Ibu. Ulang ya, saya ulang. Ini satu, ingat, dengarkan kata-kata saya. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, kalau ini Dua. kalau ini oke. Ini satu, yang ini kalau yang ini yang ini dua. Ya, oke, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian diseminasi dan pembahasan saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 4 Tanajambuai, Kabupaten Aceh Utara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman
informatika. Nah, sebelum itu Bapak ingin kita semua membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira menurut kalian kelas kita sekarang sudah seperti apa? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Kelas kita bagus, tapi masih ada yang buang sampah sembarangan. Masih ada yang buang sampah sembarangan. Nah, oke. Ada lagi? Oh ya, silakan. Kelas kita sudah bagus, Pak. Tapi masih ada teman yang membuli kawan. Masih ada teman yang suka membuli kawan yang lain. Nah, dengan keyakinan kelas, mungkin hal-hal negatif seperti itu bisa kita hilangkan. Nah, jadi apa kegunaan kita membuat keyakinan kelas? Nah, dari keyakinan kelas, nilai dan prinsip yang disepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang positif dan kondusif di dalam kelas. Nah, nanti Bapak akan membagikan post-it. Nah, di sini anak-anak Bapak semua diharapkan untuk bisa menulis kelas impiannya yang seperti apa untuk kita jadikan keyakinan kelas kita. Nah, dalam penulisan nanti usahakan tidak menggunakan kata-kata negatif. Misal tidak boleh, kemudian dilarang, itu kata-kata yang negatif. Nah, setelah ini nanti post-it yang setelah kalian tulis silakan tempelkan di papan tulis. Nah, setelah itu kita akan ambil kesimpulan mana keyakinan kelas yang kita sepakati, kemudian kita tanda tangan dan kita tempel di dinding kelas kita. Oke, Bapak akan bagikan keyakinan kelasnya, silakan. Silakan ditulis ya. Silakan ditulis. Oke, silakan ditulis. Nah, nanti setelah ditulis, kita sama-sama tempelkan ke papan tuh tulis. Nah, sudah. Usahakan dalam penulisan menggunakan kata-kata yang positif. Nah, jadi tidak ada kata-kata yang negatif di dalam penulisan keyakinan kelas. Kira-kira kelas yang bagaimana yang kita bangun? Ya, silakan. Nah, yang sudah boleh silakan langsung bangun, tempelkan di depan. Yuk, silakan. Oke. Nah, iya, silakan ditempelkan. Nah, ada lagi? Ayo, silakan, boleh. Yang cowok sudah, silakan, boleh bangun. Silakan ya. Habis? Nah, kalau habis sekarang kita coba baca, Bapak coba baca keyakinan kelas yang kita sepakati yang sudah ditulis. Nanti kita kelompokkan, kemudian kita buat dalam satu kertas yang bagus nanti, kemudian kita tanda tangan. Nah, di sini salah satunya bersikap sopan dan santun kepada guru dan teman. Oke, kemudian ada menghargai
guru dan teman. Oke. Bapak ambil lagi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke. Kemudian ada lagi di sini hadir tepat waktu. Nah, berarti keyakinan kelas Bapak simpulkan, kita kelompokkan dulu sesuai dengan model-modelnya yang sama. Oke. Nah, dari hasil sini ada 4 kelompok keyakinan kelas kita. Yang pertama, di sini Bapak lihat, bersikap sopan dan santun kepada guru dan teman. Saya keyakinan kelas. Kemudian di sini ada berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian di sini hadir tepat waktu. Nah, di sini nilai positifnya adalah disiplin. Nah, kemudian yang satu lagi ada menghargai sesama teman. Nah, yang terakhir menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di sini akan kita tulis. Kemudian semua dari kita nanti akan tanda tangan pada kertas ini. Sebagai bukti akan kita tempel di dinding belakang. Nah, berarti ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, untuk itu Bapak minta anak-anak Bapak untuk tanda tangan bukti keyakinan kelas kita. Oke, silakan. Boleh? Yang ini dulu dong. Boleh tanda tangan? Nanti akan kita bawa ke kepala sekolah kita. Kita tanda tangan dengan semua guru, baru kita tempelkan di dinding. Oke. Silakan lagi. Nah, boleh? Ada lagi? Yang cowok mungkin silakan, yang cowok dulu. Bangun, beri sekian Roni, silakan. Nah, tanda tangannya sini. Nah, oke. Terima kasih. Nanti semuanya tanda tangan di sini. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk hari ini. Oke, jangan lupa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu kita indah. Nah, tadi ada berapa keyakinan kelas? Menjaga kebersihan, kemudian saling menghargai, kemudian masuk tepat waktu, apalagi berdoa sebelum pembelajaran. Yang kelima, menjaga. Ya, oke. Nah, oke, sekian dari Bapak hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.